Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Capricorn 1 sampai 15 Maret 2023 dan ini telat banget ya, mohon maaf. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa teman-teman, saya selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya. Dan ini harganya 90 ribuan. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Dan ini isinya 30 ml, harganya 85 ribu. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga seperti itu. Dan ini bedak aura, ini biar kelihatan lebih cantik, lebih menarik, lebih percaya diri ya, disenangi oleh banyak orang. Ini harganya 120 ribu ya teman-teman, seperti itu. Bisa bedak tabur, bisa juga bedak padat, dan itu mereknya Wardah. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan itu biayanya sekitar 100 ribu ya. Kehidupan zodiak Capricorn 1 Maret sampai 15 Maret 2023. Banyak dari kalian yang akan mempunyai kejutan baik yang berhubungan dengan rezeki teman-teman. Ini seperti ada rezeki tidak terduga, atau mungkin kalian tuh seperti terbebas dari beban. Ini bisa beban pikiran, beban kebutuhan, mungkin karena ada rezeki ya, jadi apa yang kalian butuhkan itu atau kewajiban-kewajiban kalian ini satu persatu bisa terselesaikan. Mungkin bisa juga seperti itu. Dan kalian juga orang-orang yang memang semakin percaya diri dengan kemampuan kalian. Misalnya kalian ini bisa menyelesaikan apa yang selama ini kalian takuti ya. Misalnya gini, kalian tuh punya permasalahan apapun atau punya hal yang memang tadinya tuh kayak takut diselesaikan, aku takut gagal, takut nggak bisa, aku takut nggak lancar, misalnya entah pekerjaan, entah permasalahan atau apapun itu. Tapi pelan tapi pasti kalian tuh seperti bisa menyelesaikan itu. Karena apa? Karena kalian tuh seperti punya keyakinan kalian tuh mampu. Dan sebenarnya dulu juga mungkin mampu, tapi keyakinannya belum penuh ya, jadi masih ragu-ragu. Jadi saat ini mungkin kalian tuh seperti bisa menyelesaikan ini karena punya keyakinan penuh, aku bisa gitu, kayak gitu ya, semacam gitu. Dan di sini kalian tuh seperti mempunyai dukungan dari beberapa ya, misalnya instansi tertentu atau orang-orang yang berpengaruh, atau mungkin orang di sekeliling kalian yang berhubungan dengan kedudukan, tapi bisa juga berhubungan dengan kalau kalian punya kemampuan tertentu, ada orang yang mendorong atau memfasilitasi untuk kalian tuh berkembang ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalian tuh seperti dulunya, aduh aku tuh bisa ini tapi aku belum punya ini, misal aku tuh bisa usaha loh, bisa dagang, bisa masak, bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi aku tuh nggak punya istilahnya tempat untuk mengembangkannya. Misalnya nggak punya modal, nggak punya tempat atau hal apapun itu, nggak punya wadah ya untuk istilahnya mengembangkan itu. Ini seperti ada kesempatan untuk itu, sehingga apapun yang kalian istilahnya kuasai itu menjadi sesuatu yang memang menghasilkan rezeki. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kita punya kemampuan tapi wadahnya nggak ada, kan kadang-kadang nggak seimbang ya teman-teman. Tapi kalau kita punya kemampuan, punya semangat, dan wadahnya ada, dan itu jadi. Setuju ya kalau gitu. Nah itu. Dan kalian tuh seperti dipercaya untuk mengelola sesuatu atau dipercaya untuk menangani sesuatu, karena memang orang tuh melihat kualitas kerjamu, kemampuan, atau kualitas, misalnya kalian tuh seperti punya ide-ide yang memang tidak pernah habis. Nah jadi orang tuh seperti yakin kalau kamu tuh bisa, coba deh. Jadi ada orang-orang yang memang memberikan kepercayaan kepada teman-teman, dan itu membuahkan karir yang baik atau rezeki yang semakin baik, seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga udah bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian. Tetapi di sini kan tuh seperti punya jiwa kepemimpinan yang kuat, dalam arti semakin mandiri,
semakin cerdas dan semakin bisa mementingkan apa yang memang yang terbaik untuk kalian dan terbaik untuk berbagai ranah ya. Kalau kalian di bidang usaha atau di satu kepemimpinan tertentu atau divisi tertentu, jadi seperti bisa memutuskan yang bisa istilahnya menguntungkan untuk banyak orang, bukan cuma untuk diri sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang jiwa kepemimpinan yang lagi kuat, terus lanjutin belajar terus menjadi sesuatu yang semakin bersinar dalam diri kalian dan bermanfaat ya buat kehidupanmu, untuk karirmu, pekerjaanmu, masa depan teman-teman ya. Tetapi bisa juga disarankan tuh seperti orang-orang yang memang disarankan untuk banyak mengayomi banyak orang. Kalau kalian punya kemampuan tertentu, punya kekuasaan tertentu, jangan lupa mengayomi orang-orang yang ada di dalam naungan kalian, karena ini seperti walaupun dikasih kesempatan atau dikasih apa ya, seperti anugerah ya, kemampuan tertentu atau punya jabatan tertentu, tetap kalian punya kewajiban untuk bersikap adil, karena kalau enggak banyak hal yang bisa dirugikan dan itu karma buruk buat kalian. Seperti itu ya teman-teman. Dan intinya banyak keberkahan yang memang akan datang kepadamu, tapi memang benar-benar jerih payah kalian, bukan sesuatu yang dapat dengan mudah, dengan gampang, apalagi dikasih orang, enggak lah ya gitu. Seperti itu. Kita ngebahas yang keuangan. Kita bahas keuangan ya. Capricorn ini menurut aku sih lagi bagus energinya, semangat banget, dan mungkin kalian tuh lagi banyak terbuka ya, entah intuisi kalian, entah rezeki kalian, atau hal-hal yang memang selama ini membebani, sehingga semakin mudah untuk menjalani kehidupanmu. Dan di sini kalian tuh seperti di bidang keuangan pun akan ada yang dirayakan. Kalau kalian punya tender tertentu, punya seperti kalian tuh dipercaya untuk menyelesaikan proyek tertentu, atau mungkin ada pekerjaan yang memang selama ini kalian tekuni, kalian lakukan, dan ini waktunya membuahkan rezeki, membuahkan hasil. Jadi akan ada perayaan karena kesuksesan kalian, karena keberhasilan kalian. Ini bisa berhubungan dengan perorangan, usaha, atau bisa juga berhubungan dengan divisi tertentu atau organisasi tertentu atau perusahaan tertentu ya teman-teman, sesuaikan saja. Dan ini rezeki besar dan punya seperti apa ya, seperti punya power, punya kekuatan. Orang tuh melihat kalian tuh punya kemampuan di bidang ini, makanya bisa menyelesaikan ini. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin yang menghancurkan kalian, mikir dua kali kayaknya ya, seperti itu. Karena ternyata kalian nggak bisa digampangin loh, kalian punya kemampuan, kalian punya sesuatu yang memang bisa diandalkan gitu, entah pemikiranmu, entah kualitas kerjamu, entah apapun itu ya teman-teman. Dan kalian tuh seperti orang-orang yang memang bebas untuk melakukan banyak hal. Karena apa? Karena kalian tuh seperti terlepas dari orang-orang yang toksik. Jadi di sini kan tuh seperti orang yang bisa melenggang bebas atau pergi bebas, atau seperti bisa melepaskan orang-orang yang toksik dari kehidupan kalian, lingkungan yang toksik, kehidupan yang toksik, atau hal-hal yang memang menghambat kemajuan teman-teman. Dulu mungkin sering bimbang, sering ragu, sering aku harus gimana ya, ini kira-kira bagus enggak ya. Kadang-kadang seperti berpikirnya besok begini, besok lagi berubah lagi, jadi enggak stabil. Dan sekarang kayaknya udah mulai berubah menjadi orang yang memang secara pikirnya juga semakin dewasa ya teman-teman. Jadi seperti kemandirian juga semakin mandiri, semakin bisa berdikari, bisa berdiri atas kaki kalian sendiri, atau bisa berkompromi dengan instansi tertentu, dengan orang-orang sekeliling kalian. Dan ini sangat besar pengaruhnya untuk kemajuan hidupmu, tentang usaha, pekerjaan, atau hal apapun. Tetapi bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang karena orang-orang yang toksik yang menghalangi kehidupan kalian, menghalangi kemajuan kalian, enjoy aja teman-teman, karena di bulan Mei itu kalian tuh akan cemerlang banget, akan ada pintu rezeki yang mungkin orang tuh tidak bisa mau sekuat apapun orang menghalangi. Kalau itu udah rezeki kalian, udah takdir kalian, itu bisa kalian dapatkan ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang udah berjuang, yang tidak pernah mengenal menyerah, hari ini mungkin masih berjuang teman-teman, tetapi 2-3 bulan ke depan mungkin kita udah bisa menikmati hasilnya. Tetapi bagi teman-teman yang udah waktunya mendapatkan hasil, selamat ya. Sepertinya bulan Maret ini bulan yang penuh kebaikan, karena banyak rezeki yang akan datang kepada teman-teman, besar kecil, tapi ini pondasinya cukup besar dan ini kayaknya jangka panjang. Jadi mungkin punya proyek tertentu, punya pekerjaan tertentu, atau job yang memang jangka panjang. Bagi teman-teman yang di bidang makanan, di bidang seperti
eh, apa ya, seperti hadiah-hadiah gitu, kayak buat hadiah-hadiah kayak parcel atau apapun itu. Dan ini seperti pakaian juga mulai meningkat ya, travel juga insya Allah mulai meningkat. Dan untuk kalian yang di bidang istilahnya kebutuhan sehari ini memang lagi bagus banget. Tapi kalau teman-teman di bidang seperti proyek-proyek tertentu memang masih ada yang mandek, tapi ada juga yang memang lagi bersinar banget begitu ya. Dan untuk pertanian memang ini lagi pasang surut karena mungkin kadang-kadang seperti ada aja kendala, entah harga yang enggak stabil, entah mungkin banyak hama, tetapi di sini seperti ada aja pertolongan yang Tuhan berikan kepadamu lewat apapun ya teman-teman. Misalnya pertaniannya rugi tapi ada aja rezeki dari yang lain, bisa juga seperti itu. Dan ini memang seperti ada perkembangan, akan ada perkembangan kehidupan ke arah yang lebih baik. Ini bisa misalnya kalian tuh tadinya nggak punya komitmen akan menikah, tapi bisa juga kalau kalian tuh saat ini lagi stuck secara keuangan, akan ada peningkatan di bulan Maret ini, mungkin pertengahan atau akhir Maret ya mulainya. Tapi kalau kalian seperti orang yang memang tadinya bimbang, tadinya ragu, jadi seperti orang-orang yang memang udah mengerti diri kalian sendiri dan udah bisa menentukan mana yang terbaik untuk kalian. Jadi udah nggak ngeraba-raba lagi, jadi sesuatu yang memang sangat menunjang kemakmuran kehidupanmu ke depannya. Dan ini sepertinya kalau untuk globalnya ini lagi banyak rezeki sebenarnya untuk kalian zodiak Capricorn, tapi memang ranahnya ada yang besar ada yang kecil ya. Jaga kesehatan kalian karena di sini sering sering sekali terkena sakit yang berhubungan dengan masuk angin ya, pilek, batuk pilek, dan juga berhubungan dengan vertigo. Hati-hati teman-teman, banyak makan buah terutama apel ya, kurangi garam dan pedas, asam juga seperti itu ya teman-teman. Gulanya dikurangi, kopinya juga dikurangi, itu akan bermanfaat buat kesehatan kalian. Kita ngebahas asmara ya. Asmara zodiak Capricorn 1 Maret sampai 15 Maret ya 2023. Dan ini berhubungan dengan eh, kehidupan bukan kehidupan ya, yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Belibet. Kita ngebahas asmara yang berpasangan dulu. Jangan mudah percaya dengan omongan orang ya, jangan mudah percaya dengan katanya, berita-berita yang belum tentu benar. Ini bisa berhubungan dengan pertemanan, bisa juga berhubungan dengan lingkungan pekerjaan dah, atau ruang lingkup usaha, tapi bisa juga berhubungan dengan asmara. Nah, bagi teman-teman yang sering mendengar gosip sana sini yang belum tentu benar, diralat dulu ya. Misalnya ini kira-kira benar enggak sih? Jadi enggak terlalu mudah percaya dulu. Jangan sampai rumah tangga kalian berantakan cuma gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab, karena ingin melihat hidupmu tidak baik, tidak bahagia. Kan gak lucu ya teman-teman kan kalau seperti itu. Jadi jagalah hatimu, jagalah kesehatanmu, misalnya dengan olahraga, dengan healing ya. Misalnya ke apa, lebih ke pegunungan, misalnya lihat danau atau ke taman ya, gitu seperti itu. Yang memang berhubungan dengan alam, coba rilekkan. Dan istilah kalau apapun itu, kalau mau bicara atau mau menegur atau mau menanyakan apapun kepada pasangan, dipikir-pikir dulu dengan cara yang baik, karena itu akan berpengaruh untuk keharmonisanmu untuk saat ini dan juga untuk kedepannya. Untuk rezeki memang lagi naik turun teman-teman, tetapi tidak disangka-sangka akan ada rezeki tidak terduga di pertengahan Maret atau di akhir Maret. Itu ya teman-teman, jaga kesehatan kalian karena sebenarnya rentan sekali sakit, walaupun seperti flu, masuk angin ya, meriang kayak gitu. Jadi hati-hati. Ini sering terkena asam urat dan vertigo, hati-hati teman-teman, jangan terlalu banyak makan daging karena mungkin banyak dari kalian ini yang kena apa seperti empedunya kena gitu ya, seperti itu. Kita nggak bahas yang single ya. Yang single ini lagi banyak sekali gosip ya, gosip tentang diri kalian. Misalnya dia kan begini, dia kan begitu, entah tentang hubunganmu, entah tentang pekerjaanmu, karena mereka itu seperti enggak ingin melihat kalian tuh bahagia. Lebih ke situ ya saya ngelihatnya, tidak ingin melihat kalian tuh bahagia. Tapi ada juga yang memang mereka melihat keburukanmu, tetapi mereka juga kadang-kadang terlalu mengintimidasi atau terlalu melihat orang itu kan begini, orang itu begitu, padahal di sisi lain pasti ada kebaikan orang tersebut. Tetapi mungkin alangkah bijaksananya jangan terlalu mengintimidasi orang ya, bukan intimidasi ya, menghakimi.
Jangan terlalu menghakimi orang, karena itu kan kadang-kadang belum tentu sepenuhnya itu salah. Ya, mungkin ini terjadi kepada teman-teman, atau sebaliknya, kalau teman-teman bersikap seperti itu dikurangi, karena itu tidak baik ya, karena kadang-kadang kita nggak pernah mengerti orang yang anggap kita salah itu belum tentu sesalah itu. Begitu juga dengan sebaliknya, orang yang anggap kita baik belum tentu sebaik itu. Jadi di tengah-tengah aja ya, seperti itu. Apalagi kalau dia nggak menyakiti kita ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau itu seperti lagi bahagia, di sisi lain mungkin ada orang yang gosipin kalian, tapi kalian tetap bahagia, enjoy dengan hidupmu, enjoy dengan pekerjaanmu, enjoy dengan hati kalian, pikiran kalian, duniamu ya, seperti entah dunia kerja, pekerjaan, usaha, atau hal apapun. Dan itu membuat kamu tuh seperti bahagia. Bahagia itu kadang-kadang sederhana ya, kadang-kadang sederhana, walaupun kita butuh uang, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Kalau kita nggak butuh uang nggak mungkin ya, apalagi zaman sekarang serba mahal ya, seperti itu. Tetapi di sini kalian tuh seperti lagi enjoy banget. Mungkin ada beberapa orang tuh lagi menggosipkan hubungan cinta kalian yang mungkin nggak stabil ya, atau mungkin lagi dekat dengan orang baru, atau mungkin orang lama yang kembali lagi. Tetapi kalau itu seperti ya udah, silakan aja ngomong apapun, aku sih lebih memikirkan hidupmu. Tapi ada juga yang memang kalian tuh lagi single dan memikirkan masa depanmu saja, dan kalian tuh seperti menikmati hari-hari kalian, very single happy ya, seperti itu. Nah, kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Bagi teman-teman yang saat ini lagi sedih, lagi kecewa, ini lebih ke pekerjaan yang gak kunjung datang ya, atau mungkin keuangan yang belum stabil, atau bisa juga disakiti oleh pasangan, atau mungkin kalian belum dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Ini beberapa hal sih ya, atau mungkin seperti ada hal-hal yang memang sangat membebani kehidupan teman-teman. Eh, Pasti sedih, itu mah pasti ya. Kalau saya bilang jangan sedih, itu mah kadang nggak mungkin, pasti kita sedih. Tetapi di balik kesedihan ini, semoga ini menjadi obat untuk kalian menjadi orang yang lebih baik ya, lebih cerdas, mengambil kesimpulan apa dalam hidupmu yang terbaik untuk kalian, mengambil langkah-langkah untuk kehidupan kalian yang terbaik, yang baik ya, bukan yang tidak baik. Dan kalian juga seperti orang-orang yang memang suatu saat nanti pasti ada kebaikan akan datang kepadamu. Jadi sesuatu yang menyedihkan jadi semangat untuk kehidupanmu. Semoga di masa yang akan datang ada hal-hal yang positif yang memang sangat kalian harapkan itu terwujud ya, walaupun kita nggak pernah tahu waktunya kapan, karena itu Tuhan yang memiliki waktu yang terbaik. Tetapi kita sebagai manusia tetap harus berdoa dan meminta ya teman-teman, karena itu senjata kita. Doa itu senjata kita, senjata manusia untuk meminta kepada Tuhannya ya, menurut kepercayaan masing-masing, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang saat ini lagi sedih, lagi kecewa, jangan terlalu lama sedihnya, masih banyak harapan baik yang menantimu. Dan kadang-kadang saat ini kita sedih, belum tentu bulan depan, tahun depan kita sedih, mungkin akan bahagia. Jadi tekankan itu dalam kehidupan dan hati kalian, seperti itu teman-teman, semangat ya. Dan kita ngebahas yang single parent perempuan, karena seperti orang-orang yang memang jadi apa ya, seperti jadi perantara atau uluran tangan Tuhan untuk membantu banyak orang. Mungkin ini ranahnya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil mungkin sebatas anak kalian, keluargamu ya, orang tuamu. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan luas. Mungkin kalian tuh seperti dipercaya untuk mengelola instansi tertentu, organisasi tertentu yang bisa banyak bantu orang, atau bisa juga berhubungan dengan kalian tuh seperti banyak rezeki, banyak kemudahan, sehingga kalian tuh bisa banyak bantu orang ya, seperti itu. Dan mungkin bukan keluarga kalian aja, orang-orang yang membutuhkan ya, seperti itu. Dan secara asmara seperti ada energi baik, ada afirmasi baik, atau seperti apa ya, doa-doa baik yang kalian istilahnya dapatkan dari Tuhan. Bisa gini ya, karena tuh banyak berdoa selama ini ya sama Tuhan dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, dan kalian juga banyak membantu orang. Dan sepertinya Tuhan itu udah saatnya memberikan istilahnya hadiah kepada teman-teman yang berhubungan dengan jodoh. Tapi ini ada dua versi ya teman-teman, untuk kalian yang single parent perempuan ini. Seperti yang pertama mungkin seperti ini ya, kalian tuh dapat rezeki besar atau rezeki yang mudah sehingga banyak membantu orang lain karena kalian makmur,
atau pondasi keuangan kalian tuh semakin baik, semakin stabil ya, semakin seimbang. Tapi ada juga seperti kalian dikasih peluang untuk mendapatkan rezeki, misalnya pekerjaan yang sukses, usaha yang lancar, karir yang baik gitu ya. Tapi ada juga yang memang sepertinya akan mendapatkan jodoh yang memang ditentukan oleh Tuhan, dan itu yang terbaik untukmu dan bisa menemani kalian sampai akhir hayat kalian. Seperti itu teman-teman ya. Sukses terus, jangan pernah menyerah ya dengan apapun keadaan teman-teman, dan tetap bersyukur dengan kondisi apapun, mau sehat, mau susah, mau senang ya, tetap bersyukur, karena itulah yang membuat kita itu secepatnya bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.